Shalom semuanya, halo. Selamat datang, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyi, berdoa, mensiapkan hati kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama pejamkan mata kita. Haleluya Bapa Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memilih kami ya Tuhan untuk terus datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Karya-Mu sungguh mempesona ya Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau adalah Tuhan yang kami puja ya Tuhan. Terima kasih atas kemuliaan-Mu ya Tuhan, atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kami ya Tuhan, sehingga Engkau melindungi kami ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan yang tidak pernah lelah ya Tuhan mencapai tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami ingin memuji-Mu di tempat ini. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Woo! Karya-Mu. Haleluya Tuhan. Karya-Mu mempersonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari semuanya dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya, Karya-Mu Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari semuanya dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari kita sama katakan la la la. La 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 la. La 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 la. Ah, haleluya. La 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 la. La 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 la. Ah, haleluya. Dari
kita semua akan bangkit menjadi umat yang suci. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan takkan pernah ada ya Tuhan kasih di dunia ini, di dunia ini ya Tuhan, seperti kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tetap setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, Engkau akan selalu ada dalam hati kami ya Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan
dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu, Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Yesus yang tercinta, kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah kami rindukan Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apa kabar kalian semua? Saya percaya kalian semua memang sehat dan ceria sebab kita ada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang mari kita sediakan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan Yesus kita, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini kami datang dengan hati yang bersyukur ingin memberi persembahan kepada Engkau ya Tuhan.
untuk meluaskan kerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya kalian semua, simpan wang persembahan kalian semua dalam satu kotak. Lepas MCO, bawa semua duit ini pergi ke gereja ya. Ingat ya. Terima kasih, puji Tuhan. Sekarang mari kita sediakan hati kita semua. Mempersilakan Pastor Louis untuk berkongsi dan kita semua firman Tuhan. Bagi satu tepukan yang kuat. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita melambaikan tangan kita. Ya, sudah seminggu kita bertemu kembali. Ini semuanya adalah berkat dari Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita malam ini tetap dapat datang ke hadapan Tuhan. Kita tetap dapat beribadah, kita tetap dapat memuji Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita sekali lagi memberi tepukan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa bersama. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau menyertai kami. Terima kasih melalui pujian kami memberi kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau memberi kami dahaga akan firman-Mu. Sehingga pada malam ini kami dapat datang ke hadapan-Mu. Ini semuanya adalah berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pilihan-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang disayangi. Anak-anak-Mu yang menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Kita terima kasih pada Bapak kita yang di surga. Karena Bapak kita adalah Bapak yang terbaik. Amin. Jadi kita juga tahu bahwa kita hidup di dunia ini, apa yang kita kejar, apa yang kita inginkan, ya. Kita sangat menginginkan berkat dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Kita sangat ingin mendapat apa yang Tuhan janjikan buat kita. Ini semuanya adalah berkat dari Tuhan. Jadi mari malam ini kita sama-sama ya, kita belajar dari firman Tuhan, dari kasih Tuhan. Kita melihat karena pada masa ini gereja kita melakukan satu puasa, yaitu selama berapa hari? 40 hari. Ya, dalam 40 hari ini apakah kita masih tetap bisa berkuat? Ya, tetap berharap pada Tuhan. Kita dari hari pertama sampai hari ke-40 kita tetap berdiri teguh. Kita tetap mengikuti dari gereja 611. Kita tetap dapat menjalani puasa dengan semangat, dengan hati yang bersukacita. Ya, jadi mari kita sama-sama malam ini berkongsi dengan firman Tuhan. Judulnya wow. Apa itu wow? Kalau kita mendengar suara wow, kita bisa merasa ada berita baik untuk kita. Ya, jadi wow, kesungguhan berpuasa sangat kuat. Siapa di sini ada mengikuti puasa? Sila tunjuk tangan. Walaupun saya tidak dapat melihat kalian, tetapi saya percaya banyak ya anak-anak Tuhan mengikuti 611 dalam puasa ini. Jadi kita semuanya dalam puasa, kita tahu tujuannya adalah untuk kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lebih mengerti isi hati Tuhan, mengerti keinginan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan malam ini ya. Kita sama-sama judulnya yaitu wow. Mari kita sekali lagi mengatakan wow, kesungguhan berpuasa sangat kuat. Jadi kita berpuasa itu harus bersungguh-sungguh ya. Jangan kita main-main. Jangan kita merasa oh hari ini perut saya tahan, oke, saya puasa. Besok perut saya tidak tahan, oh saya tidak puasa. Jangan, kita harus bersungguh-sungguh. Sewaktu kita bersungguh-sungguh, kita percaya kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari kita sama-sama membaca Yesaya pasal 58. Oke, kita mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ya. Kita mari buka suara yang kuat kita membaca.
Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lalu kamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menengahkanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu, sehingga engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Ini adalah firman dari Tuhan yang bagaimana mengajar kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam keadaan sekarang kita berpuasa. Jadi kita melihat latar belakang Yesaya ini, sebenarnya kita tahu waktu orang Israel mereka dijajah. Ini adalah kebebasan Israel dari jajahan Babel. Jadi mereka pulang ke tanah Mesir, ya. Ini adalah riwayat ceritanya. Mereka pulang ke tanah Mesir, mereka sudah tidak perlu menurut adat istiadat orang Babel, yaitu mereka harus menyembah berhala, melakukan semua yang melanggar yang Tuhan berikan kepada anak-anak kesayang mereka, yaitu kesayangannya, yaitu orang Israel. Jadi sewaktu mereka dalam keadaan ini, mereka dibebaskan mau pulang ke kampung halaman yang sudah musnah. Sewaktu mereka pulang, mereka akan berusaha untuk membangunkan kampung mereka. Tetapi dalam keadaan ini, sewaktu mereka mau membangun kampung mereka, musuh masih tidak mau melepaskan mereka. Masih datang mau menyerang mereka, tetapi mereka harus tetap berdiri teguh, bersatu hati untuk membangun negara mereka. Jadi bagaimana perasaan mereka? Mereka dalam keadaan sangat letih. Karena mereka waktu dijajah, mereka semuanya harta karun tidak ada.
mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, tetapi sewaktu mereka dibebaskan, mereka harus membangun tempat tinggal mereka. Mereka sudah kehilangan kekuatan. Mereka sangat kecewa terhadap Tuhan karena mereka merasa kenapa mereka harus dijajah sama orang Babel, ya. Jadi sekarang kita juga melihat bagaimana kalau kita melihat keadaan kita sekarang. Mungkin kita merasa keadaan penyakit sekarang COVID-19 yang menjajah kita, yang mengikat kita sehingga kita tidak mempunyai kebebasan seperti dulu kita mempunyai kebebasan, kita aktif ya untuk berbuat sesuatu, kita boleh pergi melancong, kita boleh pergi berbuat apapun. Tetapi karena keadaan sekarang banyak yang tidak dapat kita lakukan, tidak ada kebebasan. Jadi mari kita sama-sama melihat bagaimana kalau kita dalam keadaan sekarang ini, ya, kita banyak orang menghadapi kehilangan pekerjaan, banyak orang menghadapi masalah tidak ada kebebasan, ya, mereka terkurung di rumah, banyak yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi mari kita sama-sama bagaimana kita dari Yesaya kita melihat bagaimana Tuhan melakukan semuanya ini hanyalah satu, yaitu untuk mereka melihat kebesaran Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menginginkan hati kita yang tulus, yang betul-betul mengharap kepada Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Jadi mari kita lihat sebelum kita melihat poin pertama, ya, mari kita sama-sama menutup mata kita. Coba kita pikirkan dalam keadaan sekarang, apa masalah yang kita hadapi? Mungkin kita kehilangan kerja, kita kehilangan sanak saudara, mungkin kita kehilangan keluarga, kita kehilangan orang yang tersayang. Mungkin juga mereka pergi ke tempat jauh, tidak dapat pulang, sehingga kerinduan kita yang di dalam hati kita ini sudah sangat-sangat dalam. Kalau kita memikirkan semuanya ini, kita sering bertanya, kapankah semua ini bisa berakhir? Kapankah COVID-19 ini bisa berakhir? Sehingga kita mempunyai kebebasan. Seperti dulu, apa yang mau kita lakukan, kita bebas melakukan. Mau kita pergi melancong kemanapun, tidak ada menghadapi seperti sekarang ini. Banyak rintangan, sehingga kita tidak bebas. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Letakkan telapak tangan kita di atas dada kita. Apa yang tersimpan di dalam hati kita, sehingga kita merasa sekarang kita tidak bebas. Kita hidup seperti terikat. Kita hidup seperti terkurung, tidak ada kebebasan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita merasa sangat letih. Karena kita tidak tahu esok hari, apakah masih tetap harus terkurung di rumah, di tempat kita tinggal, tidak ada kebebasan mau kemanapun kita pergi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Kita meminta penyertaan dari Tuhan untuk menyertai kita. Apapun yang kita lakukan di rumah ataupun di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, hanya satu permohonan kita, yaitu kita hidup di hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengenal kami semuanya. Terima kasih karena Engkau dalam keadaan sekarang ini, kami masih tetap dapat bernafas. Kami masih tetap dapat hidup di dunia ini. Hanya satu permintaan dari kami ya Bapa. Beri kami kekuatan menghadapi semua rintangan, menghadapi semua cobaan ini. Beri kami kekuatan Bapa. Berilah kami mempunyai hati yang nurani, percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang tetap berkuasa selamanya. Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa dalam keluarga kami. Engkau berkuasa dalam pekerjaan kami. Engkau berkuasa dari segala apa yang kami ada di dunia ini.
Terima kasih Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami. Melalui firman malam ini, Engkau berbicara terhadap kami ya Bapa. Beri kami kekuatan, sehingga kami percaya apapun keadaan yang kami hadapi, hanya satu yang kami harapkan, yaitu kebersamaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau bersama kami. Kami memberi kemuliaan, pujian yang tertinggi buat nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa, mengatakan amin. Jadi mari kita lihat poin pertama. Hey. Kenapa ada suara hey? Ya, mungkin kita lagi senyap, lagi mau tidur, tiba-tiba ada suara hey. Bagaimana kalau ada suara hey? Terkejut. Nih, ya, kita terkejut. Hey, puasa mengejar hati Tuhan. Yaitu sewaktu kita berpuasa berarti kita mengejar hati Tuhan. Hati Tuhan yang kita kejar, bagaimana kita mengejar hati Tuhan. Puasa adalah satu kekuatan. Siapa di sini merasa kalau puasa itu malahan tidak ada tenaga? Ya, lemah. Ya, nyanyi pun tak ada suara. Ya, ataupun dalam keadaan puasa, ya terasa mau pakai baju yang rapi pun terasa tidak ada mood mau pakai yang cantik-cantik. Tetapi kita tahu puasa adalah satu kekuatan buat kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama melihat. Dari ayat pertama kita melihat ya, berseru dengan kuat. Jangan tahan. Siapa di sini kalau berseru itu suaranya cuma kecil. Coba kalau kita berseru, kita haleluya. Ini adalah seruan yang kuat ya, mempunyai kekuatan. Jadi suara itu sangat penting. Misalnya kalau kita bilang, Tuhan saya mencintai Engkau Tuhan. Kalau kita berbicara, Tuhan saya mencintai Engkau Tuhan. Coba dengan pertama yang saya bilang, Tuhan saya mencintai Engkau ya Tuhan. Mana yang lebih mempunyai kekuatan? Pasti suara yang kuat. Ya, suara kuat itu dapat mengusir iblis. Suara yang kuat dapat mengusir binatang-binatang yang kita takut. Nah, siapa di sini takut cecak, takut lipas? Oh, banyak yang takut. Jadi kalau kita harus mempunyai kekuatan, kita harus percaya bahwa kita berseru dengan kuat, ya. Kita harus menyaringkan suara kita bagaikan sangkakala. Oh, sangkakala yaitu adalah trompet. Tut 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 tut. Nah, itu suaranya sangat kuat. Jadi kita jangan berhenti dalam keadaan kita dalam berpuasa ini, kita harus mempunyai kekuatan. Karena kekuatan itu dari Tuhan, bukan kekuatan kita dari makan daging. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kekuatan kita dari Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus mengaku dosa dulu, ya. Karena orang yang berdosa doanya tidak didengar. Amin. Amin ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus mengaku dosa. Siapa di sini merasa kalian tidak pernah berbuat salah? Tidak ada yang berani mengangkat tangan ya. Karena kita semuanya kita dengan sadar atau tidak sadar kita sering melakukan kesalahan. Jadi sewaktu kita melakukan dosa, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemaaf. Dia akan memaafkan orang yang berdosa. Yang penting Tuhan mau mendengar suara kita, mengaku dosa di depan Tuhan. Jadi yang penting kita harus tahu puasa adalah satu kekuatan. Jangan sebelum kita berpuasa kita sudah pikir, aduh kalau saya puasa nanti perut saya krok. Nanti tidak ada kekuatan, nanti saya jalan pun tidak ada tenaga. Jangan kita pikirkan yang negatif dulu. Kita harus pikir yang positif. Bahwa sewaktu kita berpuasa kita akan mengalami mujizat. Kita akan melihat kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Ya, itu kita harus percaya. Jadi kalau kita baca ayat yang tadi ya, dari ayat pertama ya sampai ketiga, kita tahu kita harus serukan kuat-kuat. Jangan tahan ya. Kita harus nyaringkan suara kita. Jangan kita merasa oh saya lagi berpuasa. Jadi berdoa itu cuma senyap. Tidak ada suara. Siapa orang tua yang mau anaknya bisu? Tidak ada, ya. Jadi
Walaupun kalau kita tidak mengucapkan, tetapi Tuhan tahu apa isi hati kita. Tetapi Tuhan kita itu seperti Bapa, ya, orang tua kita mau mendengar suara anaknya. Dia tidak mau anaknya bisu. Jadi kita harus sering datang ke hadapan Tuhan, kita harus berdoa di depan Tuhan dengan suara yang kuat, ya. Jadi kalau kita baca ayat ini, ayat tadi, ayat kedua, mari kita lihat apa yang tercantum di ayat kedua. Oke, mari kita sama lihat. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, apa yang dia tanyakan? Coba kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga, apa yang dia tanyakan? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ini memberi satu pengertian dalam keadaan kita berpuasa, kita harus merendahkan diri, kita harus sering datang ke hadapan Tuhan, ya. Tetapi sewaktu kita puasa memang banyak cobaan. Iblis sering datang menggoda. Musuh datang menyerang. Ya, orang yang tersayang, mungkin suami, istri, ya, orang tua, anak, ya, ataupun orang yang terdekat. Itu akan mencari kesempatan untuk datang membuat kita sakit hati, membuat kita marah. Ini adalah muslihatnya iblis. Jadi kita harus tahu sewaktu kita berpuasa, kita harus mengejar hati Tuhan. Apa yang Tuhan maukan untuk kita sewaktu kita berpuasa, ya. Jadi kalau kita membaca ayat kedua ini, isinya sangat baik, yaitu kenapa kita harus mengingatkan mereka, yaitu mereka yang berpuasa, ya, mereka yang memerlukan mungkin dari kata-kata yang kita berikan untuk menenangkan pikiran mereka. Ini adalah semua perbuatan yang baik harus kita lakukan pada masa ini. Jangan kita dalam keadaan puasa, wah, emosi sangat besar, ya, kita sering marah, sering mencari masalah. Jangan, kita harus walaupun masalah ini datang menyerang kita, banyak godaan untuk membuat kita berbuat salah, kita harus berdiri teguh. Kita harus berharap kepada Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kita sehingga kita akan menjadi pemenang, ya. Kita tidak terhasut oleh ulah iblis. Ini adalah yang harus kita juangkan, ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan melihat isi hati anaknya, bukan tingkah laku yang kita lakukan. Wah, kita di depan orang kita sering melakukan, menyanyikan haleluya, haleluya. Tetapi di belakang orang kita marah kepada orang, mengatakan orang dengan menjelek-jelekkan mereka, mengatakan kata-kata yang kotor, ya. Jangan, kita harus tahu walaupun kita dimanapun kita harus melihat waktu kita berpuasa, kita harus mengejar apa keinginan Tuhan, sehingga kita akan melakukan semuanya hanya untuk memenuhi, untuk memuaskan hati Tuhan, ya. Jangan kita memakai topeng. Jangan kita mulut berpuasa tetapi hati adalah hati yang tidak baik, ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita adalah anak Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan menginginkan kita ini harus menjadi anak kesayangannya, yaitu kita harus mengerti, ya, isi hati Tuhan, apa keinginan Tuhan. Jadi kita melihat sewaktu kita menyembah, ya, kita dalam keadaan puasa ini, kita harus apa yang kita kejar, yaitu kita harus mengejar apa keinginan Tuhan. Apa yang mau Tuhan inginkan sewaktu kita berpuasa, kita melihat diri kita sendiri, apa yang kesalahan yang kita lakukan, kita bertobat di depan Tuhan, ya, kita melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Jadi sewaktu kita menyembah Tuhan, kita juga harus mempunyai pikiran yang baik. Jangan kita hanya mengucapkan perkataan tetapi dalam pikiran kita adalah pikiran yang tidak baik, ya. Kita harus melihat apa keinginan Tuhan. Jadi kita harus
memuaskan hati Tuhan. Jadi puasa adalah mengejar hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk dada kita. Kita bilang, hey, puasa mengejar hati Tuhan. Bukan mengejar suami, bukan mengejar istri, ya, bukan mengejar mungkin boyfriend, girlfriend, ya. Kita harus mengejar apa yang mau Tuhan inginkan. Amin. Jadi dalam puasa mengejar hati Tuhan, kita melihat banyak poin di sini, ya. Kita harus merendahkan hati, ya, merendahkan hati kita, yaitu kita harus mengaku dosa di depan Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang tulus, yang membawa hati yang suci. Jadi mari kita melihat, ya, di ayat ketiga mengatakan menyalahkan Tuhan. Itu berarti tidak merendahkan diri, ya. Kita harus mengejar yaitu melihat apa keinginan Tuhan. Jadi kita harus menuruti keinginan Tuhan, ya, sampai kita melihat bahwa Tuhan menyenangi semua apa yang kita lakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi kalau sewaktu kita merendahkan diri, ya, Tuhan akan sangat berkenan kepada kita. Ya, coba kita pikirkan. Oke, pasangan suami istri. Kalau istri sangat boleh bilang kalau suaminya bilang dia suaminya bilang B, dia B, ya, tidak melawan perkataan suaminya. Itu pasti disayangi sama suami. Kalau dia bilang sama suaminya saya mau berlian, pasti langsung dibeli berlian, ya. Ya, kalau suaminya punya duit, kalau tidak punya duit nanti dia pergi merampok, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan maukan dari kita, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, ya. Jadi kita harus merendahkan diri, kita akan melihat mujizat terjadi, ya. Kita melihat mujizat terjadi. Jadi dari sini kita melihat bagaimana mempunyai kerendahan hati yang sejati. Yaitu sewaktu gereja kita memberi arahan ataupun Bapak Ibu Gembala yang memberi arahan. Seperti sekarang gereja 611 kita lagi menjalani apa? Puasa. Puasa tetapi tidak puasa total. Sebenarnya itu semuanya berkat untuk kita. Coba kalau puasa total 40 hari. Saya rasa semuanya jadi seperti cecak kering. Tahu cecak kering? Ya, tetapi Tuhan ya melalui gereja kita ini adalah untuk kita berpuasa, ini adalah untuk kita belajar bagaimana kita tidak terlalu mementingkan keinginan kita, apa yang di dunia ini janjikan. Ya, jadi kita belajar berpuasa, yaitu berpuasa daging, ya. Sebenarnya kalau kita berpuasa daging, itu pengolahan usus di dalam tubuh kita ini sangat lancar, ya. Coba kalau kita sering makan daging-daging yang keras, ya, mungkin dalam ini mesin lagi mau menghancurkan di usus kita ini mungkin ada tersendak-sendak, ya, karena ada daging. Tapi kalau kita sekarang tidak makan daging, kita percaya semua pencernaan kita sangat lancar. Ya, ini adalah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita melihat sewaktu kita mementingkan keinginan Tuhan, kita berpuasa, ini adalah untuk hati nurani kita sehingga kita tetap lebih dekat kepada Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai kerendahan yang sejati, hati yang sejati, apapun Ibu Bapak Gembala yang memberi arahan kita akan mengikuti, ya. Kita akan tahu kalau kelemahan kita apa, kita harus berubah, ya. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, ya. Jadi kita bisa menjadi anak kesayangan Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Bapak Ibu Gembala pemimpin tujuannya adalah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi kita harus percaya, ya, ini adalah salah satu kerendahan hati yang sejati yang harus kita punyai, ya. Jadi percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi Tuhan mengasihi kita, makanya kita harus sering datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa, ya, di hadapan Tuhan mengaku dosa. Mari kita melihat B, yaitu buang sifat mementingkan diri sendiri. Saya rasa kita setiap manusia sering egois, kita sering mementingkan diri sendiri. Ya, dari kita melihat ayat keempat,
Mari kita sama baca ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Yaitu sewaktu kita berpuasa, tetapi kita sering membantah atasan kita, membantah orang tua kita, ya, sering ada perselisihan paham, mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, yaitu sering marah. Ini dalam puasa seharusnya kita harus tahu mengontrol emosi kita, ya. Kita karena pada masa ini kita sangat perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita jadi manusia jangan egois, ya, jangan mementingkan diri sendiri. Jadi berpuasa kita jangan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk ya memenuhi ya permintaan Tuhan, keinginan Tuhan. Puasa juga adalah salah satu membimbing kita ke jalan yang lebih kudus. Ke jalan yang lebih kudus sehingga kita akan sering bertemu muka dengan Tuhan. Kita boleh melihat apa arahan Tuhan untuk kita, apa yang mau Tuhan tunjukkan untuk kita, sehingga setiap langkah kaki kita akan dibimbing oleh Tuhan. Jadi kita harus jauhkan kelakuan yang menentang ajaran Tuhan. Kita harus menjadi anak yang merendahkan diri, ya. Jadi puasa bagaimana yang berkenan di hati Tuhan, yaitu kita harus melepaskan hak-hak kita sebagai manusia. Mungkin kita merasa, oh hak saya setiap hari harus makan daging. Ini adalah hak manusia karena manusia suka makan daging, ya. Tetapi dalam puasa ini Tuhan menginginkan kita, yaitu apa yang kita inginkan kita harus lepaskan untuk Tuhan kita. Jadi kita harus ya dalam keadaan bagaimanapun kita harus berusaha untuk mendengar arahan Tuhan. Buang sifat mementingkan diri sendiri, ya. Jadi kita harus memenuhi keinginan Tuhan. Mari kita melihat hidup penuh belas kasihan seperti Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang seperti Tuhan, yaitu mempunyai belas kasihan. Kita dicipta menurut rupa Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Jadi mari kita juga sama-sama lanjutkan, kita melihat hidup penuh belas kasihan seperti Tuhan. Kita lihat ayat ke-5 sampai ke-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini adalah ajaran dari Tuhan. Jadi kita hidup harus penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Apalagi kalau mereka ini adalah keluarga kita, anggota keluarga kita. Kita harus mempunyai belas kasihan terhadap mereka. Kita harus ada kemurahan, mengulurkan tangan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Jadi puasa juga mengajar kita lebih mengenal diri kita sendiri. Coba kalau kita melihat kita adalah seorang yang setiap hari harus makan daging. Kalau tidak ada daging seperti sudah mau mati. Jadi kita harus dalam puasa ini kita harus berjuang untuk kita menjadi pemenang. Ya, kita jangan mengikuti alur keinginan kita, mengikuti alur nafsu kita. Kita harus melihat bahwa kita mengejar untuk mengenal diri kita sendiri. Dalam puasa ini kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam keadaan mengerti bahwa semuanya adalah karunia dari Tuhan. Kita harus mempunyai
hati yang mempunyai belas kasihan terhadap orang yang memerlukan, ya, uluran tangan kita untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi puasa juga memberi kita kuasa membuka belenggu kelaliman, yaitu melepaskan ikatan-ikatan yang dunia ini mengikat diri kita sehingga kita tidak diberi kebebasan. Ini juga adalah satu kesempatan untuk melepaskan semua belenggu-belenggu ini, semua ikatan ini. Jadi kita harus tahu bahwa dalam puasa Tuhan juga akan memberi kita kekuatan untuk melepaskan semua tali-taliku yang mengekang, yang mengikat kita dengan kuat. Mungkin sifat kita yang tidak baik, ya. Mungkin kita jauh malam, ya, masih tetap melihat YouTube, Facebook, ya, sampai tidur kita tidak cukup. Ini juga adalah yang harus diputuskan, ya. Ini semuanya ikatan yang tidak baik. Ini semuanya adalah ulah dari iblis untuk membuat kita kehilangan waktu istirahat. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ini semuanya adalah ulah dari iblis. Jadi kita harus melepaskan, ya. Tuhan akan memerdekakan kita. Jadi kita harus percaya bahwa kita bukan hidup dalam kegelapan, tetapi dalam puasa ini kita adalah mempunyai kuasa yang sangat besar. Kita akan dibebaskan, ya. Memberi adalah sifat Tuhan. Memberi baru ada menerima. Jadi kita dalam keadaan berpuasa kita juga harus sering melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu kita harus melakukan pertama, ya, sifat kita harus suka memberi, rela memberi, ya. Ini sewaktu kita memberi, Tuhan akan memberi kita lebih banyak lagi. Ini adalah keinginan Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi mari kita lihat, puasa sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Mari kita lihat ayat ke-8 sampai 12. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lalu lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi kita melihat puasa itu sangat besar pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Mari kita lihat, ya. Dari tadi kita melihat ayat 8 sampai 12, ya. Ini ada 12 berkat yang mau Tuhan berikan kepada kita. Berkat apa? Mari kita lihat, ya. Malahan berkat yang Tuhan janjikan untuk kita ini segera terjadi. Bukan kita harus tunggu mungkin 3 tahun, 5 tahun, ya. Keajaiban ini akan terjadi. Tetapi ini adalah segera. Ini adalah janjinya Tuhan. Jadi mari kita lihat, yaitu yang pertama adalah kesehatan. Ya, kita melihat berkat yang terjadi segera terjadi adalah kesehatan kita. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita akan mempunyai kekuatan untuk mengharungi semua rintangan yang pada musim-musim dunia sekarang, ya, banyak keadaan kesehatan orang terganggu, tetapi ini adalah kebesaran Tuhan untuk kita. Kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, ya, kita akan mendapat hubungan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi puasa ini sangat besar pengaruhnya, ya. Ketiga adalah kemuliaan Tuhan terpancar dengan senyuman Tuhan melihat kita. Siapa di sini, ya, kalau kita melihat orang kesayangan kita, kalau melihat kita dengan muka penuh senyuman ataupun muka dengan penuh keganasan,
marah. Kalau saya pilih dia mempunyai senyuman terhadap saya. Ya, jadi kita harus tahu ini adalah perjanjian dari Tuhan. Sewaktu kita berpuasa, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan terpancar. Kita melihat Tuhan akan dengan penuh senyuman melihat kita. Termasuk orang-orang yang di sekeliling kita, di samping kita, mereka akan melihat kita dengan penuh senyuman, ya, karena kemuliaan Tuhan terpancar. Keempat, tidak terjatuh. Musuh tidak dapat mendekat kita karena kita mempunyai kekuatan. Kekuatan kita adalah datangnya dari Tuhan. Kelima, doa kita akan didengar. Didengar oleh Tuhan. Apa yang kita doakan akan didengar oleh Tuhan. Jadi puasa itu sangat besar pengaruhnya. Ya, misalnya sekarang lagi mau mencari jodoh. Nah, yang laki-laki mau cari istri. Yang perempuan mau cari suami. Nah, tunggu-tunggu belum datang. Boleh kita berpuasa. Dalam puasa kita harus tahu bahwa kita berpuasa, kita memuaskan hati Tuhan. Apa yang kita doakan akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi yang belum ada jodoh, cepatlah berpuasa. Sungguh-sungguhlah berpuasa, jangan main-main ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan akan memberi apa yang kita mau, ya. Jadi kita harus tahu kita juga jangan terjatuh. Sewaktu musuh datang mendekat, kita juga tetap bisa berdiri teguh, ya. Kita tidak akan rebah. Ini adalah kekuatan dari kita berpuasa. Doa kita akan didengar. Siapa sangat menginginkan doanya didengar? Semua orang, termasuk saya, ya. Apa yang mau saya doakan? Ya, kita semuanya sangat menginginkan apa yang kita doakan pasti terjadi. Tetapi hanya satu, yaitu kita harus tahu keinginan Tuhan, ya. Kita harus memenuhi keinginan Tuhan. Jadi sewaktu kita tahu keinginan Tuhan, apa doa kita akan terkabul, akan didengar oleh Tuhan. Kita juga akan dibebaskan dari semua penyakit, dari kemiskinan, ya, dari mungkin hubungan kita sesama, dari dalam peperangan, ya, kita mau dibebaskan. Nah, ini juga adalah keinginan kita. Lalu dapat memberkati orang lain. Wah, di sini semuanya mau, termasuk saya. Karena saya ada, saya baru dapat memberkati orang lain. Kalau kantong saya kosong, tidak ada uang, bagaimana saya bisa ajak teman, ya, ajak kawan saya, ayo kita pergi makan kolomi. Saya tidak ada uang. Tetapi kalau kita ada uang, ya, kita dapat memberkati orang lain. Ini adalah tujuan kita. Jadi kita harus tahu kita juga akan dapat memberkati orang lain, karena kita tahu kalau kita diberkati, kita juga mempunyai orang yang pemurah. Kita akan memberkati orang lain. Yang kedelapan kita melihat, ya, tidak ada kegelapan di dalam jiwa kita, yaitu kita senantiasa hidup dalam terang seperti matahari terbit, ya, tidak pernah dalam kegelapan. Walaupun malam waktu kita tidur, kita merasa kita tidur di dalam keterangan, bukan dalam kegelapan. Jadi ini adalah puasa yang sangat besar pengaruhnya. Lalu yang ke-9, dituntun oleh Tuhan senantiasa, setiap saat dituntun. Jadi kita tidak akan jatuh. Walaupun di depan ada batu yang besar menghalang kita, kita juga tidak akan terjatuh karena tangan Tuhan yang menopang kita. Ya, ini adalah puasa yang sangat besar mempengaruhi semua jiwa kita. Lalu yang ke-10, tanah tidak tandus, tidak kering, ada mata air. Kalau kita menanam buah-buahan atau sayuran, coba kalau tanah kita tandus, tidak ada air, bagaimana akibatnya? Sayurnya kering, kelontang. Ya, tidak ada hasilnya. Jadi kita tidak dapat mendapat hasil dari tanaman kita. Jadi tanahnya tandus. Ke-11, kita harus mempunyai kekuatan membangun yang sudah runtuh. Apa yang sudah runtuh? Ya, tembok. Ya, yaitu kita harus juga membetulkan tempat yang mungkin di depan rumah kita ada jalan yang berlobang-lobang, ya, yang akan mengakibatkan orang terjatuh. Jadi kita yang harus tahu, kita juga tidak akan menghadapi semuanya ini. Tanah tidak tandus, ya.
Sudah itu kita akan selalu diberi mata air oleh Tuhan. Kita tidak hidup dalam kekurangan. Kita juga mempunyai kekuatan untuk membangun yang runtuh. Ada penghuni. Nah, apa itu penghuni? Penghuni adalah mungkin misalnya satu marga, ya anak cucunya banyak. Jadi senantiasa keluarganya itu mempunyai penghuni, ya tidak putus turunannya, beranak cucu banyak. Nah, siapa di sini suka beranak cucu banyak? Ya semuanya mau kan? Karena beranak cucu banyak ini adalah namanya hoki, ya, rezeki. Jadi doa kita akan didengar untuk dari Tuhan. Kuncinya adalah sangat penting, yaitu tidak mengenakan kuk kepada sesama atau menunjuk-nunjuk orang lain, menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain. Suara doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi kita tahu sewaktu kita berpuasa, kita tahu ada kekuatan, satu kekuatan di dalam jiwa kita. Satu kekuatan yang akan terpancar dari jiwa kita. Sehingga kita akan melihat kita menjadi berkat untuk orang lain, ya. Jadi berpuasa adalah kita adalah untuk lebih mendekatkan diri, lebih mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa kita di dalam dunia ini, ya kita harus tahu bukan hidup untuk makan, ya makan untuk hidup. Jadi kita harus belajar berpuasa. Kita harus belajar bagaimana mendekatkan diri, mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita harus hidup penuh belas kasihan. Kita harus mempunyai hati yang mempunyai toleransi, ya, harus mempunyai hati yang sering memberi. Jadi kita harus tahu bahwa puasa itu sangat besar pengaruhnya. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita tahu melalui malam ini, kita tahu kesungguhan berpuasa itu sangat kuat. Akan memberi kita kekuatan. Kita melihat bagaimana Tuhan melalui firman-Nya malam ini memberi satu pengertian buat kita, yaitu kita harus melepaskan hak-hak. Kita merasa ini adalah kepunyaan saya sendiri, memuaskan untuk diri sendiri. Kita harus belajar mengerti keinginan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini semuanya adalah untuk memuaskan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, memberi kita kekuatan. Walaupun sekarang kita masih ada waktu, ada masa untuk ikut berpuasa, tetapi mungkin di pikiran kita banyak yang menghalang kita. Kita merasa mungkin di keluarga kita tidak mempunyai kebebasan untuk berpuasa, karena kita mengingatkan ada keluarga kita, ada suami, ada anak-anak. Tetapi pada hari ini kita tahu bahwa puasa adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama letakkan tangan kita di dada kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita tahu sekarang kita dalam menjalani berpuasa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita akan mengikuti gereja kita sekarang menjalani puasa. Kita percaya dari atasan kita yang memberi arahan ini pada masa ini adalah satu kebaikan buat kita. Kalau kalian belum bermulai berpuasa, mohon kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kita belajar,
kita bukan hanya berpuasa makanan, kita juga berpuasa dengan hobi-hobi yang kita kejar. Mungkin Facebook, mungkin keinginan yang sering yang kita lakukan, yang tidak dapat dikawal oleh diri kita sendiri. Mari kita minta pertolongan dari Tuhan, sehingga kita tahu kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Hanya satu, lepaskan keinginan kita mengejar duniawi ini. Kita mengejar keinginan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kalau belum bermulai berpuasa, minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Memberi kita kekuatan sehingga kita akan coba untuk melakukan puasa. Ini adalah satu keinginan dari hati kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Sehingga kita belajar. Kita dalam puasa kita akan bertemu dengan Tuhan. Sehingga doa kita akan didengar oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Bapak karena Engkau memberikan kesempatan dalam berpuasa kita berhadapan dengan Bapak. Terima kasih dalam puasa ini kami akan melihat kekuatan. Kami juga melihat apapun keadaan yang kami hadapi dalam berpuasa. Kami hanya percaya kekuatan-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beri kekuatan kepada kami semua Bapak. Sehingga kami akan belajar dalam berpuasa kami akan bersama dengan Engkau ya Bapak. Dalam berpuasa kami akan menikmati kebersamaan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Beri kami kekuatan ya Bapa. Anak-anak-Mu yang belum mulai berpuasa ya Bapa, beri kami semuanya pengertian. Dalam keadaan berpuasa kami akan bertemu dengan Engkau Bapa. Kami melepaskan hak-hak yang kami inginkan. Hanya satu pengejaran kami ya Bapa, yaitu kami ingin mendekatkan diri kami dengan Engkau ya Bapa. Hanya ini keinginan kami. Hanya ini permohonan kami ya Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Bapa, Kau mendengar, Bapa, Kau mendengar seruan hati, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Inilah seruan hati kami ya Bapa. Seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan ya Bapa. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sama bernyanyi di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita, karena Bapa adalah Bapa yang baik. Bapa melalui kita melakukan puasa, kita akan bertemu muka dengan Bapa kita. Kita akan menikmati kebesarannya, kita akan melihat kekuatannya, kita akan melihat apa yang kita inginkan, kita akan melihat keajaiban akan terjadi. Mari kita semuanya letakkan tangan kita di atas dada kita. Mungkin sebagian kita belum mulai ikut puasa 40 hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, memberi kita kekuatan. Kita mencoba, kita coba berpuasa. Hanya satu keinginan kita, yaitu kita berpuasa, tujuan kita hanya untuk bertemu muka dengan Tuhan kita. Dalam puasa kita akan melihat kekuatan Tuhan. Dalam puasa kita akan mengalami mujizat. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita, sehingga kita akan melakukan, kita akan mengikuti puasa ini, sehingga kita akan melihat mujizat terjadi. Kita akan melihat kuku yang telah mengekang mengikat kita akan diputuskan, tali yang mengikat kita akan diputuskan. Mari kita sama-sama berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan sehingga kita melihat kekuatan Tuhan ada di dalam kita.
Sehingga kita akan melihat tidak ada kesusahan kita melakukan semuanya ini. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita semuanya. Kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Mari sama-sama berdoa. Kalau ada kalian yang ingin mencoba berpuasa, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita akan melihat mujizat. Kita akan mengalami bagaimana kita dalam puasa kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat kekuatan Tuhan. Kita akan melihat suatu kesungguhan kita. Apa yang akan terjadi? Oh Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, sehingga kami akan mengalami mujizat, sehingga kami akan melihat Tuhan kebesaran-Mu, kekuatan yang ada di dalam kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, kami percaya sewaktu kami melakukan apa yang Kau inginkan, kami percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan semua penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu, semua kesusahan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami percaya dalam berpuasa ini kami akan melihat mujizat. Dalam berpuasa ini kami akan melihat kekuatan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang mempunyai hati yang sangat menginginkan anak-anak-Mu semuanya diberkati. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Beri kami kekuatan Bapa, sehingga kami akan mengikuti gereja 611 sekarang dalam keadaan kami berpuasa ya Bapa. Beri kami kekuatan Bapa, sehingga kami akan disembuhkan dari semua luka. Karena dalam berpuasa kami akan mengalami mujizat. Dalam berpuasa kami akan melihat kebesaran-Mu. Dalam berpuasa kami akan melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami memberi tepukan yang paling meriah buat Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang mau memberkati kami. Melalui puasa Engkau akan memberkati kami. Haleluya. Karena kami percaya langit dan bumi akan memuji Tuhan. Setiap yang bernafas akan memuji Tuhan.
bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata, Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji nama-Mu. Walaupun dalam keadaan kami sekarang berpuasa, tetapi kami mempunyai kekuatan tetap mengatakan haleluya. Karena Kau adalah Bapa yang baik, Bapa yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu. Berkati semua yang dalam puasa akan mengalami mujizat. Mujizat tahan lapar. Mujizat tahan nafsu. Sehingga kami semuanya akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Sehingga kemanapun kami pergi, kemuliaan-Mu tetap ada bersama kami. Terima kasih, haleluya. Kami memberi pujian buat nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kemuliaan kami berikan yang tertinggi buat nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih mengikuti ibadah kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Kemanapun kita pergi, pada masa sekarang kita berpuasa, kita masih tetap dapat memuji Tuhan kita. Karena kekuatan kita bukan bergantung pada makanan kita. Kekuatan kita bergantung pada Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Haleluya.